Ini yang cukup mengejutkan, bahkan dari Gerindra responnya sungguh wow sekali ya menjelang purna tugas. Menurut saya sangat keren sekali. Beda pendapat dengan Presiden Joko Widodo, Sekjen Gerindra minta tunda izin ekspor pasir laut. Karena pada saat lalu, pada 20 tahun yang lalu di bawah kepemimpinan Ibu Megawati, bahkan juga sudah di-stop setidaknya ekspor pasir laut karena terbukti merusak habitat lingkungan. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Dan kemungkinan pemberitaan ini sudah ada tanda-tanda ya menurut saya. Tanda-tanda apa? Tanda mulai berbeda pendapat, yaitu dengan Presiden Joko Widodo. Ya, karena 30 hari lagi Presiden Joko Widodo akan purna tugas lah, setidaknya pada 20 Oktober mendatang. Nah, bahkan pada saat lalu Presiden Joko Widodo itu setidaknya menghimbau kepada jajarannya, jajaran menteri-menterinya untuk apa? Untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrim dan bisa merugikan masyarakat. Tetapi kalau kita lihat pada waktu lalu, banyak setidaknya yang menolak terkait apa? Terkait ekspor pasir laut. Dan bahkan Presiden Joko Widodo setidaknya mengklarifikasi pada saat lalu bukan pasir laut melainkan sedimen. Nah, itu juga sangat mengejutkan sekali. Apapun itu, pokoknya ekspor dari laut itu akan merugikan para nelayan dan juga akan merusak habitat dari ikan-ikan di laut. Ini yang cukup mengejutkan, bahkan dari Gerindra responnya sungguh wow sekali ya menjelang purna tugas. Menurut saya sangat keren sekali. Beda pendapat dengan Presiden Joko Widodo, Sekjen Gerindra minta tunda izin ekspor pasir laut. Menurut saya ya, bisa saja terjadi besok ketika jabatan presiden diemban oleh Pak Prabowo, bisa saja karena banyak penolakan dan ekspor pasir laut ini atau sedimen dan lain sebagainya dihapus atau dibatalkan ya. Karena pada saat lalu, pada 20 tahun yang lalu di bawah kepemimpinan Ibu Megawati, bahkan juga sudah di-stop setidaknya ekspor pasir laut karena terbukti merusak habitat lingkungan. Dan bahkan juga para nelayan dirugikan dengan ekspor pasir laut dan lain sebagainya. Ini sangat keren sekali, yaitu pemberitaan menjelang purna tugas tiba-tiba ada perbedaan pendapat. Nah, pasti juga Pak Prabowo tidak setuju ya kalau memang kebijakan-kebijakan pemerintah tidak pro dengan masyarakat, tidak pro dengan rakyat kecil. Dan menurut saya, kalau misalkan ekspor pasir laut yang dulu kebijakan stop pasir laut adalah dari Ibu Megawati, ya semuanya bisa saja terjadi. Dan akhirnya PDIP luluh bisa saja masuk dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran karena sejalan, sevisi misi dan lain sebagainya. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira seperti apa ya Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani silang pendapat soal rencana Presiden Joko Widodo untuk membuka keran ekspor pasir laut. Dia pun meminta usulan itu ditunda terlebih dahulu. Wah, kalau Gerindra yang ngomong pasti juga sangat berbeda sekali ya. Karena apa? Karena Gerindra adalah pemenang Pilpres. Wah, karena ketua umum dari Gerindra pemenang Pilpres, pasti juga setiap ucapannya pasti juga akan didengar. Saya mengusulkan kalau bisa rencana ekspor pasir laut kalau memungkinkan ditunda dulu, kata Muzani kepada wartawan di Hotel Bidakara pada 21 September. Wakil Ketua MPR itu mengatakan pemerintah harus mengkaji ulang terlebih dahulu wacana ekspor pasir laut tersebut. Apakah kebijakan itu akan lebih banyak manfaat atau mudaratnya? Kalau memungkinkan dicek dulu dari kegiatan ini antara manfaat dan mudaratnya. Ketika mudaratnya lebih besar dari pendapatan perekonomian yang kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya. Tetapi jika ternyata manfaatnya ternyata lebih besar, nanti itu untuk difikirkan lebih lanjut jelasnya. Di sisi lain, orang kepercayaan Presiden terpilih Republik Indonesia itu, Prabowo, itu mengakui pihaknya belum berbicara dengan Jokowi saat permintaan untuk menunda ekspor pasir laut. Ia mengatakan bahwa pernyataannya tersebut hanyalah sikap organisasi dari Partai Gerindra. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk mendengar pandangan dari ahli ekonomi, ahli ekologi, hingga ahli lingkungan terlebih dahulu.
dulu. Ya, setidaknya memang seperti itu. Harus mengkaji betul-betul ya kebijakan-kebijakan yang setidaknya bisa berdampak bagi masyarakat luas. Apakah ini banyak manfaatnya ataukah banyak mudaratnya? Itu juga sangat keren sekali. Kebijakan-kebijakan itu harus mempertimbangkan berbagai macam faktor ya. Nah, bahkan yang cukup keren lagi ya, kita ingat pada waktu lalu bahkan pasukan 08 Prabowo klaim mampu melacak nama dan alamat pelaku ujaran kebencian di jagat maya. Tetapi kenapa ya dengan akun Fufu Fafa bahkan sampai saat ini pun tidak ada tindakan dari pendukung Pak Prabowo Gibran atau bahkan pasukan 08 lah. Bahkan juga tidak ada tindakan yang berarti dan bahkan juga diam-diam saja. Apakah memang sudah mengetahui yaitu di balik Fufu Fafa itu adalah seseorang? Ya, bisa saja terjadi karena pada saat lalu setidaknya pasukan 08 pendukung Pak Prabowo itu klaim mampu melacak nama dan bahkan alamat pelaku. Nah, di sini dikomentari oleh Murtadawan, ngaku bisa melacak kuman di seberang lautan by name by address tapi tak mampu melihat Fufu Fafa di pelupuk mata. Memang menurut saya ini sangat keren sekali ya. Biasanya Pak Prabowo itu terdiam, bahkan juga tidak menanggapi, bahkan akun Fufu Fafa pun juga tidak ditanggapi oleh Pak Prabowo Subianto, dan bahkan juga tidaknya lebih mementingkan mengomentari soal ekspor pasir laut karena ini juga menyangkut kehidupan nelayan ya, dan bahkan juga memberikan penolakan. Setidaknya pemerintah harus menunda dulu lah keran ekspor pasir laut. Nah, menurut saya sangat wow sekali ketika menjelang purna tugas ada penolakan dari Gerindra, setidaknya kebijakan yang dapat merugikan masyarakat. Ya, karena kita masih ingat ya pada saat yang lalu Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak membuat kebijakan ekstrim yang bisa merugikan masyarakat. Tetapi kebijakan dari Presiden Joko Widodo ini untuk membuka keran ekspor pasir laut ini dirasa merugikan para nelayan dan bahkan juga bisa merusak habitat ikan di laut. Nah, akhirnya Pak Prabowo pun juga mulai menolak secara halus untuk di stop ekspor pasir laut di sini. Apalagi yang cukup mengejutkan, yang men-stop ekspor pasir laut itu adalah Ibu Megawati pada 20 tahun yang lalu. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Nah, bahkan tidak hanya itu saja, bahkan Pak Prabowo Subianto juga memonitor langsung pembebasan pilot Susi Air dari KKB. Ini juga sangat keren sekali. Bukti Pak Prabowo Subianto sangat pro dengan masyarakat, dengan rakyat Indonesia. Kalau kita lihat dari sini ya, yang pertama juga berbeda dengan Presiden Joko Widodo, men-stop ekspor pasir laut, dan bahkan juga ketika pilot Susi Air dibebaskan, Pak Prabowo bahkan juga langsung memonitor. Ini juga sangat keren sekali betapa perhatiannya ya Pak Prabowo kepada masyarakat Indonesia. Apakah terkait kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat, pasti juga akan ditolaknya. Nah, Kapten Philip yang merupakan pilot Susi Air telah bebas dari sandraan kelompok kriminal bersenjata. Proses pembebasan Kapten Philip dimonitor langsung Menteri Pertahanan. Jadi untuk proses pembebasan tadi monitor langsung juga oleh Bapak Menhan, ujar Legend Bambang Trino Hadi dalam jumpa pers di Timika pada 21 September. Presiden terpilih itu disebut memberi arahan kepada Satgas Damai. Prabowo minta Kapten Philip mendapatkan treatment khusus untuk memastikan kondisinya dalam keadaan baik. Jadi beliau langsung menghubungi kita agar yang bersangkutan Kapten Philip mendapatkan treatment kesehatan, psikologi maupun prosedur lain, ucap Bambang. Saat ini Philip akan diterbangkan ke Jakarta. Kondisinya disebut baik meski mengalami penurunan berat badan. Ya, seperti itulah, dan semoga saja, saya berharaplah pada besok di saat kepemimpinan Pak Prabowo Gibran ya, setidaknya kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat setidaknya di stop saja ya. Apalagi juga sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menurut saya sangat membebankan masyarakat, khususnya juga kelas menengah itu juga sudah mulai terbebankan ya, mulai dari pajak yang naik, PPN naik dan lain sebagainya. Saya berharaplah pada pilkada besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.